Shalom. Belum semuanya shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah di hadapan Tuhan, beribadah di rumah Tuhan. Selanjutnya kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Tapi saya undang semua kita bangkit diri, kita mau lebih semangat lagi untuk Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita menaikkan syukur kita buat Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Saatnya kami mau sembah Engkau, saatnya kami mau tinggikan Engkau. Layakan kami, pakai kami menjadi alat-Mu, dan apapun yang kami naikkan pujian kami, itu berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau, anak-anak-Mu yang rindu akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi lebih semangat untuk musik. Haleluya. Dia berkesudahan.
Saatnya kita mau lebih lagi sembah Tuhan. Hanya bagi Dia segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan. Haleluya Yesus. Kami mau sembah Kau lebih lagi Tuhan. Selama-lamanya bagimu, kemuliaan-Mu bagimu Yesus. Kau Yesus telah mati bagi setiap kami. Kita katakan bagi Dia segala pujian, bagi Dia.
selama itu Tuhan kami yang kami sembah, selama itu Tuhan yang kami tinggikan. Kami bersyukur pagi hari ini Bapak ada Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Bapak. Ampuni setiap kami, ampuni setiap kami, layanan setiap kami. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami, Engkau yang mengerti setiap kami. Haleluya. Kami ulangi lagi saat ini Tuhan masuk kami bilang pribadi. Layaklah kami. Kami mau seperti Musa yang haus, yang selalu merindukan air-Mu, yang selalu merindukan aliran sungai-Mu Tuhan. Yang selalu Kau berikan kekuatan, Kau berikan kemenangan, sukacita-Mu ada bagi setiap kami. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan Yesus selalu sembah ini sebab Yesus Yesus Tuhan
kekuatan yang baru dari Tuhan sendiri. Haleluya Yesus. Seluruh kita saya berikan kesempatan untuk menyembah Dia. Dan katakanlah Tuhan, kami siap menerima bagian dari Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ajar kami dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena penyembahan akan Tuhanlah yang membuat hadirat Allah turun di dalam hidup kami dan memberikan kekuatan yang baru bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Nanti Bu Mei berdoa untuk firman Allah. Puji Tuhan, silakan duduk, coba ya, lihat kanan kiri, gak usah salaman gitu ya, bilang Tuhan berkati ya. Semua sehat? Puji Tuhan ya. Di belakang sehat? Puji Tuhan. Tapi tolong jangan numpuk di belakang ya, kasihan di bangku di depan pada kosong. Orang-orang muda yang gak gendong baby gitu boleh di depan. Ya, kita kan masih tetap jaga jarak ya. Boleh. Neti nggak punya anak di depan boleh. Nah, ya WL boleh di depan. Supaya nanti kalau saya minta, ayo kita naikkan lagu gitu, cepet gitu ya. Kalau punya anak jangan di depan, nanti anaknya ribut gitu ya. Puji Tuhan, kalau kita semua sehat itu karena anugerah Tuhan. Yang penting sekarang ini sehat. Ya, orang-orang hidup dalam ketakutan. Saya lihat kemarin ada yang ketemu saya gitu, satu wanita masih muda ketemu saya, udah pakai masker gitu, pakai begini lagi, pakai kerudung lagi. Saya lihatnya juga ngap gitu ya, gimana cara bernapas gitu. Tadi saya coba dari depan, dari rumah saya pakai masker gitu, sampai di sini ada yang ngasih saya tuh Ibu Yulia, perhatian sekali, thank you, Tuhan berkati. Saya lupa maskernya tetap saya pakai, saya coba, wah napasnya agak susah ya kan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita berjaga-jaga boleh, kita bekali diri kita boleh, tapi kembali lagi kita ingat bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan juga, amin. Ya, segala sesuatu datangnya dari Tuhan juga. Maka saya mengajak Bapak dan Ibu, kita berjaga-jaga boleh, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Setuju? Kalau kita hidup dalam ketakutan, ketakutan itu yang menguasai kita, kita akan menjadi apa? Stres. Jadi kita boleh hidup tertib, tapi kita tidak hidup di dalam ketakutan. Saya pikir dengan adanya situasi yang kita hadapi saat ini, kita tidak bersalaman, mungkin seterusnya juga jauh lebih baik ya. Jadi kalau saudara ketemu sahabat, teman, boleh tundukkan kepala, boleh taruh tangan di dada, boleh angkat tangan, ya nggak perlu lagi cium sana, cium sini. Saya pikir nggak perlu lagi gitu ya, memang lebih sehat gini. Jadi ada pelajarannya juga apa yang kita hadapi sekarang ini. Mazmur 125 dan 126. Mazmur 125 kita ambil 2 ayat 1 dan 2. Mazmur 126 juga kita ambil 2 ayat. Kita ambil 3 ayat. Ayat 1, 2 dan 3.
Mazmur 125 dulu biar nggak bingung. Kita mulai ayat 1 dan 2. Saya minta kaum pria mulai ketika hitungan saya ketiga ayat 1 dan ayat 2 oleh wanita. Sudah siap semua ya? 1, 2, 3. Orang-orang yang percaya kepada Allah adalah seperti manusia yang tidak mulia, yang tetap terus selama-lamanya. Perempuan, Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. saya ayat pertama dari Mazmur 126, nanti kaum pria ayat 2 dan kaum wanita ayat yang ketiga. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan ketawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang yang adalah bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara terhadap orang-orang ini. Tuhan telah melakukan rasa kepada kita, maka kita bersuka cita. Puji Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dari lembaga Alkitab juga memberikan tema yang sangat indah, aman di dalam Tuhan, aman di dalam perlindungan Tuhan. Berarti di luar dari perlindungan Tuhan tuh nggak ada yang aman, setuju? Nggak ada yang aman. Tersandung sedikit aja udah bahaya. Nggak ada yang aman di luar Tuhan. Aman ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada janji Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia, yang hidup dalam roh Tuhan. Jadi saudara, kita boleh berjaga-jaga, saya bilang tadi, tapi kita jangan terlalu ketakutan. Ya. Kemarin saya pergi ke dokter, membawa hasil ronsen saya untuk dokter lihat gitu. Di ruang dokter, di luar ruang tunggu, saya ketemu dengan satu anak Tuhan. Anak Tuhan ini nggak salah, nggak ada yang salah. Cuman saya khawatir, ketakutan membuat apa? Alkitab bilang kalau terlalu takut, ketakutan membungkukkan tulang. Ya. Nah, anak Tuhan ini duduknya di pojok banget, saya nggak lihat karena kan kayak gini banyak orang gitu, saya nggak lihat dia ada di pojok banget gitu. Padahal saya waktu masuk saya lihat dulu kanan kiri, saya nggak lihat, saya lihat dia tapi saya sampai nggak tahu kalau itu orang kita gitu loh ya. Pakai apa, jaket tutup semua, jaket itu kan ada topinya, pakai topi jaket, pakai masker, semua ditutup, cuman benar-benar matanya yang tinggal. Jadi saya nggak tahu gitu loh. Nah, jadi waktu saya cari tempat duduk, dia bilang, "Bu," saya kenal dari suaranya. Oh, sama-sama kita ketemu di sana. Nah, saya pikir gini, seperti itu baik, tapi tolong jangan hidup dalam ketakutan. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia. Pengharapan kita akan Tuhan jangan pernah pudar, ya. Sekali lagi jemaat yang Tuhan kasihi, ada yang sampai sangat ketakutan. Saya pikir kalau sangat ketakutan itu keterlaluan juga. Seorang mama cerita dengan saya begini, "Bu, lama-lama saya tersinggung sama anak saya." Kenapa saya tanya gitu? Saya keluar rumah sebentar doang, Bu. Cuman keluar pagar sebentar mau lihat tukang sayur lewat. Masuk, anak saya bilang, "Ganti baju, mandi, keramas gitu." Semua diganti. Kalau nggak ganti, jadi anaknya ngeliatin sampai ke kamar mandi. Jadi si mama ini nggak mau bermasalah sama anaknya. Dia ikutin aja kamar mandi,
Tapi setelahnya itu mungkin kesel ya, dia telepon saya. Lama-lama tersinggung saya sama anak saya tanya kenapa? Ya dia cerita seperti yang saya bilang tadi. Itu anak hidup dalam ketakutan gitu. Dia takut banget gitu. Sampai-sampai saya mau ke gereja nih, nggak dikasih sampai hari ini. Oh gitu, ya udah ikutin aja kalau itu damai buat dia. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah ketakutan tidak menimbulkan masalah baru dalam hidup kita? Kita boleh jaga. Ini protokol udah bagus nih ya. Masuk langsung diarahkan tuh arah panah ke kamar mandi, cuci tangan dulu. Sudah tuh ada sanitizer lagi, ada tisu lagi, ada arah lagi, duduk udah berjarak. Kayaknya kita udah memenuhi protokol ya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, enggak usah terlalu dalam keadaan takut. Pengharapan akan Tuhan enggak boleh berhenti. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi jangan sembrono juga. Saya setuju semua orang keluar dengan bermasker, saya setuju banget. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang ini kita baca ayat pertama kedua dari 125 Mazmur ini berkata apa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Ini ayat menggoncangkan hati saya. Ya, menguatkan maksudnya, bukan bikin ragu. Karena orang yang percaya kepada Tuhan itu siapa? Saudara sekalian, kita orang yang dikasihi Tuhan. Kita orang percaya dengan Tuhan. Saya percaya bahwa firman ini menjadi rema dan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion. Itu kuat. Tuhan gak biarkan kok. Kita tuh kuat. Mungkin saudara bertanya, kalau kita nih seperti gunung Sion yang kuat, Tuhan menjaga kita dan tetap untuk selama-lamanya, kok saya alami usaha saya goncang, kerjaan saya juga goncang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ibu muda yang ketemu saya di rumah sakit, dia masih meneruskan perkataannya begini, Bu, tahu nggak? Hari ini saya dapat 1/3 dari gaji saya. Saya pusing. Saya sambil ngeledek. Saya tadi pikir hanya masker, tapi semua ditutup, tinggal mata. Rambut pun ditutup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dia katakan, kok saya alami begini ya Bu? Perusahaan saya goncang. Saya mau bilang kepada kita sekalian, dan saya bilang kepada dia, saya hanya bisa berbuat apa? Berdoa buat kamu. Dan memang saya tetap berdoa buat seluruh jemaat. Tapi Tuhan itu adil. Kenapa saya bilang Tuhan itu adil? Kalau orang lain alami, kita nggak alami, itu kita nggak adil. Aneh sendiri. Aneh sendiri. Coba semua orang alami situasi yang seperti ini. Lalu kita sendiri yang nggak alami. Kan aneh. Karena kita sama-sama masih di dunia, kita pasti alami. Tapi perbedaannya, orang yang percaya, dia akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi enggak goncang, enggak goyang, tetap untuk selama-lamanya. Saya kasih contoh gini, saudara yang kasih di dalam Tuhan, 2 minggu lalu keluarga besar saya mengalami satu masalah. Masalah kami punya keponakan tuh masih muda banget, umur 22 tahun. Ini anak di kampus ranking, ya prestasinya bagus. Anaknya cantik. Menurut saya udah sangat inilah sangat kalau sempurna sih enggak ada orang sempurna, tapi udah bagus banget gitu. Tiba-tiba kami dapat berita
Dia sudah dipanggil Tuhan pulang. Apa nggak kaget? Yang lebih kaget lagi pasti papanya. Berapa waktu yang lalu istrinya udah pulang ke sorga. Tinggal punya anak satu. Kalau anak banyak mending. Ini tinggal satu. Anaknya cuma satu. Tuhan panggil lagi dia pulang. Saya tuh sampai nggak berani ngomong banyak dengan dia. Saya telepon tanya keadaan dia aja. Saya nggak berani nanya banyak. Sebab 3 hari dia nggak bisa makan. 3 hari dia nggak bisa tidur. Ya, kita bisa merasakan duka yang terlalu dalam. Apalagi papanya kan udah usia hampir 60. Anak cuma satu. Kalaupun secara manusia, mungkin kalau dia nikah lagi punya anak, saya nggak tahu ketemu anaknya gede apa enggak, gitu ya enggak. Nah, anak cuma satu. Situasi kayak gitu, terpukul ya, sangat terpukul. Hamba Tuhan lagi, pendeta lagi. Nah, mungkin banyak orang atau kita bertanya, kok terjadi begitu ya? Kenapa dia hadapi begitu? Saya mau ngomong takut. Takutnya apa? Aduh, kalau saya ngomong tambah stres enggak ya? Kalau saya nanya banyak, tambah mikir enggak ya? Lalu apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong dia. Pulihkan dia. Sampai waktu saya telepon dia bilang gini sama saya. Dia panggil saya kan kakak. Dia bilang, sih, kalau disuruh pilih, saya milih saya aja yang pergi. Jangan yang baru berkembang gitu ya. Maksudnya masih punya harapan yang besar. Dia ngomong seperti itu. Saya aja deh yang pergi, jangan dia. Saya bilang, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Memang gak enak. Waktu saya ngomong tidak ada rencana Tuhan yang gagal, saya itu masih berdoa, Tuhan tolong kuatkan orang ini. Tuhan tolong. Hampir tiap hari saya telepon dia, udah makan deh. Gak bisa makan sih. Wah, saya udah mulai lagi berpikir, kalau dia sakit lagi gitu ya. Terpukul, sangat terpukul. Keluarga besar sangat terpukul, tapi papanya yang lebih terpukul. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini berkata, orang-orang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tetap kuat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berdoa, Tuhan, biar dia bisa terima kenyataan. Memang gak enak. Realita yang dia hadapi seperti itu. Bisa gak orang nyalain Tuhan? Bisa loh. Tapi saya mau bilang, kita gak punya hak untuk nyalain Tuhan. Amin. Kita kan gak tahu rancangan Tuhan. Saya cuma dikatakan dengan dia, ingat, Tuhan Yesus berkata satu kali begini, apa yang aku buat sekarang ini kamu gak tahu, kamu gak ngerti, tapi kemudian nanti kamu akan mengerti. Kadang-kadang kita gak bisa terima karena kita gak ngerti yang Tuhan lakukan, yang Tuhan buat. Tapi kemudian nanti kita akan melihat, oh inilah jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu akan mengerti suatu hari nanti. Hanya ayat itu yang saya kasih. Memang tidak mudah. Dia bilang gini yang sangat menyedihkan. Sih, sebagian dari hidupku ikut mati. Pantas gak dia ngomong kayak gitu? Dia seorang hamba Tuhan. Ya pantas, karena masih manusia. Masih manusia, kaget, bukan kaget lagi. Itu seperti apa? Disambar petir pada siang hari. Terkejutnya luar biasa. Waktu tahu anaknya sudah gak ada gitu. Kena COVID, bukan. Maka tadi saya berkata, kita jaga-jaga boleh. Tapi kadang, bukan kadang, orang gak mati karena COVID, bisa mati karena lain, ya gak? Nah, jadi yang seperti ini, dia gak kena COVID. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia katakan sebagian hidup saya itu mati udah. Saya gak bisa ngomong, saya gak berani ngomong. Padahal saya kakaknya, saya gak berani ngomong banyak. Saya takut. Orang lagi begitu kan sensi gitu.
tapi saya tetap berikan firman yang menolong dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi ayat dari pertama dari pasal 126 berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Setelah penguburan selesai, saya ngikutin terus tuh prosesi penguburan, prosesi dari rumah duka. Saya ngikutin karena Jeremy ke sana. Kami ngikutin sampai ke dalam selesai penguburan. Selesai penguburan saya lihat dari itu selesai sudah. Saya baru berani telepon lagi. Saya bilang ke dia, Dek, udah makanlah. Karena kalau nggak makan nggak punya kekuatan. Tubuh ini butuh makan. Waktu Elia putus asa, waktu Elia lari, waktu Elia ketakutan, dia lari ke padang gurun, dia bersembunyi dalam sebuah goa, lalu dia tertidur di sana. Dia lemah, dia tidak menemukan makan, dia tidak menemukan air di sana, dia tidak punya pengharapan lagi. Dia bilang, Tuhan, kenapa nggak cabut aja nyawaku, kata Elia seperti itu. Dia tidur dengan hati yang gelisah, dia tidur dengan nggak tahu masih bisa bangun apa tidak. Tapi Tuhan itu baik, karena rancangan Tuhan gak pernah gagal. Tuhan melihat apa yang terjadi dengan hidup Elia. Tuhan melihat dia lari, Tuhan melihat dia tertidur. Lalu Tuhan mengirim apa? Roti dan air dalam kendi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu Tuhan bilang apa? Bangun Elia, makanlah. Setelah engkau kuat, lanjutkan perjalananmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingat Elia, Tuhan bilang makanlah. Lalu saya mulai angkat telepon lagi. Saya bilang, Dek, makanlah, Dek. Kekuatanmu tidak akan kuat kalau kamu gak makan. Lalu dia berkata, saya berusaha makan. Setelahnya dia berkata begini, doakan saya. Lalu gak lama dia berkata begini, saya dipulihkan Tuhan. Dahsyat ya, saya dipulihkan Tuhan. Kalau Tuhan mau, kerjakanlah apa yang Tuhan mau. Walaupun itu enggak enak, walaupun itu menyakitkan, saya nyerah dan saya tahu bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan juga, dan Tuhan berhak menentukan dan mengambilnya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita boleh sekali lagi berjaga jarak boleh. Tapi ingat, janganlah hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan membuat kita stres. Kita takut melihat lingkungan, kita takut usaha kita nanti seperti apa. Kita takut sebagai manusia. Tapi kenapa kita gak datang ke Tuhan gitu? Datang ke Tuhan, karena segala sesuatu Tuhan juga yang tentukan bagi kita sekalian. Asal engkau hidup baik-baik di dalam Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak pernah goyah. Dari jarak jauh bilang, kamu gak akan goyah. Ya, coba lihat kanan kiri, bilang, jangan ngantuk, kamu gak akan goyah. Amin. Kamu gak akan goyah. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan. Situasi boleh goyah kok, tapi Tuhan tidak pernah goyah, yang menetapkan engkau untuk selama-lamanya. Amin. Ayat yang kedua tadi, Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau satu kali saudara kita dapat kesempatan, yang mungkin bukan sekarang, untuk berziarah, ya berziarah tuh begini. Berziarah kalau kita lihat di atas, di bawah aman dalam lindungan Tuhan, itu temanya. Dibawakan ada nyanyian ziarah, ya. Orang-orang berpikir begini, ziarah itu kita datang ke makam orang-orang tertentu yang misalnya sesepuh, ya, atau kita mau nyekar bunga gitu, itu namanya ziarah. Itu boleh juga, tapi ziarah yang sesungguhnya memberitahukan kita bahwa perjalanan kita tuh masih jauh. Jadi ziarah itu artinya perjalanan hidup kita. Nah, kita lihat di sini Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Saudara yang kekasih di Tuhan,
Saya bersyukur Tuhan memberikan saya kesempatan untuk saya melihat dan menginjak kota Yerusalem. Ketika saya berada di Yerusalem, saya tuh ingat. Maka belajar banyak firman, ketika kita berada di Timur Tengah itu semua keluar. Ya, oh ini loh, semua keluar. Tapi kalau orang bodoh, kalau orang yang nggak baca firman, kesana kita kayak orang bodoh. Apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Gitu. Nah, saya berdiri di bukit di atas gunung, di atas puncak Yerusalem, dan saya melihat sekeliling. Saya ingat firman, maka saya lihat di sekeliling. Saya melihat dari puncak Yerusalem itu ke sekeliling. Kata firman, Yerusalem dikelilingi dengan gunung-gunung. Saya lihat benar. Jadi Yerusalem itu kelilingnya tuh bukit-bukit, gunung-gunung. Tuh Bu Cindy pernah ke sana, pasti tahu ya nggak? Jadi firman ini nggak bohong. Jadi Yerusalem dikelilingi dengan gunung-gunung. Balik kita lihat Alkitab kita. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Demikianlah Tuhan mengelilingi atau sekeliling umatnya. Ini jaminan kuat. Jadi pulang jangan nangis lagi. Pulang jangan sedih lagi. Dagangannya sepi, jangan susah. Waktunya akan datang nanti. Amin. Jadi kita lihat Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan di sekeliling umatnya. Asal kita jangan hidup sembrono. Hiduplah seperti orang percaya. Kalau kita hidup sembrono, kalau kita hidup kasar, kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah yang lain. Saya rindu semua jemaat untuk hidup seperti ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Belajarlah kepadaku karena karena aku lemah lembut. Ingat itu. Jadi kalau kita ada masalah dalam rumah, kita teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, apakah itu jalan keluar? Bukan. Tuhan mau kita lemah lembut. Kalau misalnya di jalan ini kita di selak ya, kendaraan kita disalib orang, saya pikir kita nggak usah balas salib. Hari ini kita bertobat ya. Biasanya cowok, kalau cewek mau ngalah, kalau cowok enggak, dikejar lagi gitu ya. Ingat, kamu orang yang percaya dan punya Tuhan, harus ada perbedaan. Setuju? Ya, harus punya perbedaan. Saya nggak nyinggung, saya nggak tahu. Ya, tapi kalau ada yang ketawa ngakak, berarti pelakunya ya enggak? Nah, nggak usah dikejar. Kalau sampai kebut-kebutan di jalan, aduh, nggak perlu kayak gitu. Tuhan Yesus kan ajaran kita, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Benar, Tuhan menjaga kita, tapi jangan kita juga keluar jalur. Orang hidup lemah lembut itu paling enak, paling enak. Cuma Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, Ibu Yuli itu tahu sekeliling saya itu nggak ada orang Kristen, guru-gurunya ya. Itu paling sulit kalau kita ngatur. Benar, kalau kita ngatur itu paling sulit. Apalagi kalau kita udah berbicara masalah agama. Saya nggak suka berdebat dengan mereka. Bukan, saya nggak berani. Saya pikir nggak perlu. Dunia akan melihat apa? Bahasamu. Amin. Mulutmu. Maka kitab Yakobus berkata apa? Jagalah mulutmu. Ya, biarlah lidahmu menjadi berkat bagi lain orang. Hati-hati. Coba pikir-pikir, udah belum nih lidahku jadi berkat? Jadi berkat buat keluarga, iya. Ada orang bisa lemah lembut, bisa senyum-senyum, bisa ngomongnya manis-manis di luar ya kan? Tapi di dalam, banyak. Seorang mama datang ketemu saya bilang gini, Bu, tolong ya, panggil tuh suami saya Bu. Saya nggak sanggup. Kenapa? Saya tanya.
Lidahnya jahat Bu. Emang kenapa lidahnya? Ya, lidah kecil begitu. Wah, ibu nggak tahu. Kalau dia marah, saya segala kebun binatang keluar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, masalah tidak akan berhenti dengan kita berbicara kasar. Amin. Gak akan berhenti. Banyak orang sakit hati itu karena kita nggak lemah lembut. Banyak istri-istri yang tadi cintanya penuh karena suaminya kasar, cintanya berubah. Demikian juga sebaliknya. Kok istri saya sekarang jadi begini kayak herder? Ya, jadilah berkat satu dengan yang lain. Kalau kita lemah lembut, saya pikir kitalah orang yang aman dipelihara oleh Tuhan dan firman Tuhan digenapi oleh kita sekalian. Hidup mengalah, hidup lemah lembut itu penting-penting. Tapi jangan berpikir nanti kalau aku ngalah terus, aku rugi dong. Tuhan tuh lihat. Tuhan lihat kalau engkau sedang memenuhi firman-Nya, masa Tuhan mau diam? Tuhan tuh lihat. Jadi kalau ada, bukan gak boleh ngadu. Kalau ada suami yang bilang gini dengan saya, Bu, istri saya bawel lebih dari header, galak lagi gitu. Coba pikir, dia salah apa saya yang salah? Ya kan? Kalau kita kembali ke firman, kita lemah lembut, kita hidup dalam firman, saya percaya kita tuh aman. Kan Tuhan bilang, Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunungnya Tuhan. Siapa Yerusalem? Saya tidak berbicara tentang sebuah bukit Yerusalem begitu ya, kota Yerusalem gitu. Saya boleh gambarkan. Kalau di sini dikatakan Yerusalem, Yerusalem itu gambaran hidup kita. Kita tuh dikelilingi loh. Dikelilingi dengan malaikat surga. Kalau begitu, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Amin. Ya, belajar sabar. Kalau hatimu mulai ada perasaan kesel, mau marah gitu, saya anjurkan, coba engkau tundukkan kepala lalu kau berdoa, Tuhan, boleh nggak saya marah? Saya yakin amarahmu akan berhenti. Orang yang nggak bisa berhenti menghentikan amarahnya, kekacauan juga akan terjadi dalam hidupnya. Bukan hanya kekacauan di lingkungan, buat kesehatan juga tidak baik. Tidak baik. Saya kalau menghadapi masalah, saya tutup mata aja, saya tinggalin, saya berdoa dulu. Saya bisa lewati, bisa. Kenapa? Saya belajar firman Tuhan. Jangan belajar kasar. Tunduk pada ajaran firman Tuhan. Kemarin aja waktu saya bertemu nih dengan ibu di dokter, saya pulang sambil saya berdoa gini, Tuhan, saya salah ya, saya ngomong nyinggung nggak gitu ya, padahal nggak nyakitin. Saya cuma bilang gini, dia dari jauh, Bu, saya salah, saya kedeketin dia gitu, orang ketakutan, saya deketin ya nggak? Saya deketin, tapi masih ada jarak, saya tahu. Saya bilang gini, ih kok kamu kurus sekali sekarang? Waktu dia bilang, Bu, gaji saya itu 1/3 loh sekarang. Jadi sebelum dia berkata seperti itu, saya bilang, kenapa kamu kurus? Kamu sakit ya? Dia diam aja, enggak kok Bu, enggak sakit katanya. Lalu saya pulang, saya mikir, Tuhan, nyinggung nggak saya bilang kok kamu tuh kurus gitu ya? Kan ada orang yang dibilang kamu kurus seneng ya nggak? Ya, kalau misalnya Cici saya bilang, kamu kurusan loh, dia seneng, ya. Tapi kan belum tentu dengan orang ini ya nggak? Kan kita nggak tahu. Ada yang bilang, ada juga yang bilang, ih itu ibu kok ngomongin saya kurus ya, kayak saya nggak makan gitu ya. Bisa juga ya. Saya pulang, saya berdoa, Tuhan, tolong ralat kata-kata saya biar orangnya nggak inget lagi gitu. Karena apa? Karena saya nggak mau orang itu tersinggung. Saya harus jadi berkat. Amin. Itu aja udah jadi kepikiran buat saya. Nah, kita kembali lagi ke ini, ke Alkitab yang kita baca. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, ingat, demikian Tuhan sekeliling umatnya. Demikian Tuhan sekeliling umatnya.
berarti Tuhan mengelilingi orang percaya. Malaikat tuh keliling dengan saudara. Jadi kalau malaikat tuh Tuhan keliling saudara, saudara sedih, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Nggak ada makan, Tuhan tahu. Tuhan punya cara. Elia dibawain burung gagak. Cara Tuhan gak pernah terpikir oleh saya, oleh saudara. Amin. Itu cara Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa dipikir dengan cara saudara, dia bukan Tuhan. Amin. Ya. Jadi cara Tuhan gak pernah kita pikirkan, gak pernah. Nah, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai, lihat Alkitab dengan kagum lihat saya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Enggak sementara lu, ya, berhenti sedih, berhenti takut, berhenti nangis, ya. Lihat, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita nanti, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Balik lagi karena baru peristiwa ini. Adik saya bilang, "Si, aku kayak orang mimpi ya. Saya gak pernah mikir sampai sejauh ini. Saya gak pernah mikir bahwa saya akan ditinggal sendirian. Sekarang saya sendirian. Saya dengerin dulu. Nah, biar pendeta kalau ngomong, saya juga mesti dengerin. Saya dengerin dulu. Sampai kayak gini ya. Saya akhirnya ngomong setelah dia berhenti. Saya bilang ke dia, gak ada rencana Tuhan yang gagal, kan kita gak tahu. Tapi saya gak berani ngomong ke dia. Cuma kami keluarga cerita-cerita. Siapa tahu suatu hari nanti terjadi apa dengan dia di kemudian. Jadi Tuhan angkat dia lagi tenar-tenarnya, ya kan. Lagi dia disayang banyak orang. Lagi dia disayang di kampus. Namanya ada di kampus. Mamanya sedang naik, Tuhan ambil. Semua orang kaget. Tapi Tuhan kan punya rancangan yang besar terhadap dia. Akhirnya saya bilang, satu kali kita akan ketemu dia. Udah baik-baik dalam pelayanan. Memang enggak mudah, tapi saya percaya ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kan maunya kita enggak kayak gitu. Tapi Tuhan bilang, inilah jalan yang harus dihadapi. Karena kita masih manusia di bumi ini. Pada waktu ayat 2 dari 126, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada saudara umat Tuhan. Ini firman, dan firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, tidak akan pernah. Jadi Bapak dan Ibu yang Tuhan berkati pagi hari ini, yuk kita simpan firman Tuhan dalam hidup kita, bahwa keliling kita ada Tuhan yang menjaga kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus. Bu Yuli berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan firman-Mu itu yang begitu indah yang dapat menguatkan dalam kehidupan kami, Bapak. Kita Tuhan sebagai manusia, Tuhan, kami sering khawatir ya Bapak. Kami dalam hidup kami Tuhan, kami penuh dengan kekhawatiran ya Bapak. Kau mengampuni kami ya Bapak. Supaya kami boleh sadar Tuhan, kami boleh bersandarkan hidup kami kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, di dalam rancangan-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami adalah rancangan-rancangan yang terindah bagi kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami menyerahkan kepada-Mu ini ya Bapak. Supaya boleh Tuhan tertanam dan bekerja dalam hati kami masing-masing ya Bapak. Di dalam nama Kristus kami berdoa bersyukur ya Bapak. Haleluya Yesus, amin. Amin. Kita akan melanjutkan acara mana liturgis. Oh, udah naik sama siner ya. Kita mau jalankan persembahan.
Udah ada lagunya. Oke. Kita belum dibagi tugas ya yang jalani persembahannya. Belum. Kita masih new normal, masih darurat. Yuk, kayak apa baiknya nggak apa-apa, silakan jalani. Mau berdiri agak jauh, kemudian ininya dikelilingi nggak apa-apa. Ayo nyanyi dong. Kenapa Kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Persembahan ini ada? Oh Rina, ini udah didoain. Saya aja lupa. Masih ada lagi? Nggak ada? Oh ya udah. Siapa sayang Rina? Tunggu dengan Clara kita berdoa buat dia ya. Tuhan menurunkan berkat bagi Rina. Kuasai hidupnya Tuhan seperti Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung. Kemurahan Tuhan mengelilingi hidup Rina, sehingga dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, dan jadikan usia yang dihadapinya menjadi berkat besar, bukan buat dirinya sendiri, tapi buat panggilan yang Allah panggil dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, usia yang Tuhan berikan biar dapat dinikmati dalam hidupnya, mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa buat persembahan. Dalam nama Yesus persembahan ini Tuhan berkati, tangan-tangan yang berkorban Tuhan berkati. Jadikan berkat bagi pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat Willy. Saya nggak tahu kejadiannya seperti apa yang sesungguhnya, ya. Tapi tadi malam ada satu peristiwa, Willy itu ditonjok tetangganya, katanya masalah anak. Nah, saya nggak berani ngomong karena saya nggak tahu cerita yang sesungguhnya, tapi keterlaluan juga kalau saya lihat, masa nonjok orang sampai begitu parah ya. Willy-nya dibawa ke rumah sakit. Sampai pagi ini saya belum tahu berita yang sebenarnya seperti apa, tapi kalau lihat gambarnya sangat menyedihkan gitu ya. Nah, kita berdoa biar dia tidak mengalami
namanya ditonjok dari depan ya, biar dia tidak mengalami pendarahan yang nggak diinginkan lah gitu. Kita berdoa dan kita berdoa untuk yang memukul dia, biar Tuhan memberikan roh pengampunan. Nah itu yang pertama kita doakan. Ada jemaat yang membutuhkan doa, boleh, jadi kita khusus berdoa. Oh, aman semua ya, karena apa? Engkau dikelilingi gunung-gunungnya Tuhan. Ya. Nah, hal yang kedua, kita mau berdoa buat Oni, masih di rumah sakit sampai saat ini. Saya tetap berdoa biar terjadi yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, ya kan? Yang Tuhan mau. Kita semua nggak bisa maksa apa yang kita mau. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kelihatannya memang serius. Anak muda kena penyakit yang serius juga, buat saya juga sedih banget gitu. Jadi dia ada di rumah sakit. Kita berdoa biar Tuhan tolong. Kesembuhan milik Tuhan, bukan milik dokter. Biar Tuhan mengerjakan yang Tuhan mau. Kita tundukkan kepala. Kita menyerah kepada Tuhan. Dan saya minta Ibu Cindy berdoa untuk dua hal yang akan kita doakan saat ini. Pagi hari ini kami datang ke hadapan Bapa mengucap syukur untuk setiap berkat kasih anugerah kami dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kami bersehati bersatu berdoa untuk saudara kasih kami, Willy Tuhan, dalam keadaan yang kurang sehat. Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya semua atas izin Engkau. Kalau memang ini terjadi Tuhan, apapun yang Engkau berikan dalam setiap kehidupannya, itu adalah rancangan-Mu yang terbaik untuk hidupnya Tuhan. Kami yakin dan percaya pada saat ini dia berada di rumah sakit dengan luka-luka, lebam dan lain sebagainya Tuhan, di bagian kepalanya atau mukanya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kau jamah Willy ya Tuhan, supaya apa yang dokter berikan untuk obat-obatan, suster yang merawatnya Tuhan, Kau jamah semuanya Tuhan, sehingga dia boleh sembuh, boleh pulih, dan tidak ada infeksi ataupun lain-lain yang merambat ke bagian kepala dan lain sebagainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Willy, Jen, dan 2 anak, 3 anaknya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga ini kepadamu ya Tuhan. Engkau berkati setiap apa yang mereka lakukan, sehingga semuanya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik untuk hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Oni Tuhan. Biarlah di masa mudanya, walaupun Oni sekarang masih terawat di rumah sakit ya Tuhan, Kau jamah setiap bagian organ-organ dalamnya Tuhan, khususnya jantung. Tuhan berikan kesembuhan ya Tuhan, sesuai dengan apa yang kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, yang terbaik Engkau berikan untuk hidupnya. Kalau dalam hidupnya dia berbanyak masalah ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan hati Engkau, tidak memelihara kehidupan melalui makanan ataupun kesehatannya ya Tuhan, Kau ampuni dia ya Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu untuk Oni ya Tuhan, agar apa yang dokter lakukan, obat-obatan suster Tuhan, Kau jamah semua Tuhan. Pilihkan yang terbaik, yang tepat ya Tuhan, agar semuanya ya Tuhan baik untuk rencana-rencana Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan orang ini kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat yang hadir yang sudah menerima bagian firman, bahwa mereka adalah Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Hidup mereka dikelilingi dengan malaikat surga sesuai dengan ayat firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Karena itu biarlah jemaat Tuhan tidak mengalami ketakutan yang amat parah. Kami boleh menjaga diri kami, karena berjaga-jaga dan berdoa adalah perintah-Mu bagi kami sekalian. Dan ini biar terjadi di tengah-tengah jemaat kami bisa berjaga-jaga dan kami bisa berdoa. Tuhan, lindungi jemaat-Mu dari masalah-masalah yang tidak kami inginkan dalam hidup mereka. Kami tolak segala kecelakaan keluar dalam nama Yesus. Kami tolak hal-hal yang buruk tidak akan menimpa jemaat Tuhan, karena mereka dikelilingi dengan gunung-gunung yang kudus,
Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu akan aman dalam perlindungan-Mu, dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang akan dihadapi, kami percaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Dan mereka akan bersorak-sorai mengucap syukur karena Allah menjamah hidup mereka. Pemulihan pun akan terjadi dalam setiap pribadi dan dalam roh kami masing-masing. Bapa, kami percaya semua doa kami dijawab oleh Tuhan, yang Tuhan berkenan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang masih dalam ketakutan, yang tidak ada dalam ibadah. Tuhan juga menolong, menghibur mereka, memberikan kekuatan pada mereka, agar mereka tetap setia membaca firman, tetap setia berdoa, tetap setia memuji Tuhan. Karena itulah kekuatan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Tapi kami percaya ada berkat khusus yang menyertai orang-orang yang beribadah, karena ibadah mempunyai faedah yang amat besar. Karena itu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang turun bagi hidupmu. Diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati keluar masukmu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati jalan hidupmu. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang hadir pagi hari ini. Kita memberikan satu dengan yang lain salam tapi tidak bersalaman ya. Boleh angkat tanganmu. Jadi nggak ada yang marah, nggak ada yang bilang kamu sombong gitu, nggak ada ya. Oke, Tuhan berkati kita semua.